Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari proyek biodiversitas Karya Kawan Hayati Indonesia dari tanaman srikaya Anonas squamosa. Sebelumnya perkenalkan, saya Dedi Indra Prasetya dengan 3 digit NIM terakhir 132. dengan saya sendiri Alfiansyah Muhammad Sidik dengan NIM digit terakhir 152. Baik, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai karakteristik morfologi srikaya. Yang pertama yaitu habitus dan batang. Pada habitus srikaya yaitu perdu atau pohon kecil dengan percabangan petens atau menyebar dengan tinggi 2-7 meter, dapat mencapai 12 meter, dengan diameter batang 17,5 sampai 38 cm, dan berkulit batang tipis berwarna abu-abu dengan lentisil putih. Untuk karakteristik daunnya sendiri yaitu elips memanjang hingga lancet atau oblongus dengan ukuran panjang 6-17 cm, lebar 2-7,5 cm. Tulang daunnya menyirip dengan 8-11 pasang tulang daun lateral dengan permukaan hijau mengkilap, bawah berbulu halus. Untuk bunga dan buah, letak bunga di ketiak daun, soliter atau 2-4 bunga dengan tipe sempurna atau hermaprodit, bunga modern, dan mahkotanya 6 helai, 3 di luar besar dan 3 di dalam kecil, kuning sampai berwarna hijau dengan buah majemuk berbentuk bulat atau hati dengan diameter 5-10 cm, berbenjol. Bisa di next slide. Untuk sebaran dan perkembangbiakannya yaitu pada sebaran geografis berasal usul dari Amerika tropis, yang dimana itu ada di Meksiko, Amerika Tengah, Karibia, dan Kolombia. Pada penyebaran globalnya itu ada di Asia Tenggara, India, Afrika, Australia, Pasifik, tersebar di lebih dari 80 negara. Untuk statusnya sendiri di Indonesia yaitu dibudidayakan secara luas, tumbuh liar di pekarangan dan hutan sekunder. Untuk metode perkembangbiakannya yaitu generatif dan vegetatif. Pada generatif yaitu perkecambahan biji, bijinya berkeping 2 dan berwarna hitam gelap. Pada vegetatif itu okulasi, penyambungan, dan cangkok. Untuk next selanjutnya yaitu habitat dan kondisi tumbuh-tumbuhan pada srikaya sendiri. Pada kondisi habitat, ketinggiannya itu 0-1000 mdpl dengan suhu optimal 21-30 derajat Celcius, curah hujannya 500-1000, dan pH tanahnya itu 5,5-7,5, asam sampai netral. Untuk karakteristik tanahnya bertekstur berpasir hingga lempung berpasir, drainasenya baik, tidak tergenang, dan juga kelembapan sedang hingga kering. Untuk asosiasi tumbuhannya yaitu sering ditemukan dalam sistem agroforestry tradisional pada mangga, rambutan, kelapa, jambu, durian, maupun kopi. Untuk perbungaan dan penyerbukan, jenis bunganya itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu hermaprodit, polinatornya kumbang Nithulidae, dan periodenya itu pada berbunga dari bulan Mei sampai Juli dan berbuah Juni sampai November. Dan manfaat lingkungan maupun sosialnya, pada manfaat lingkungan yaitu pengatur mikroklimat, pencegahan erosi, agroforestry berkelanjutan, dan habitat fauna. Dan manfaat sosial maupun budayanya itu kearifan lokal sebagai sumber pangan lokal, sebagai estetika pekarangan, dan simbol keberlimpahan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada slide sebelumnya yang telah dijelaskan oleh rekan saya mengenai morfologi hingga ke bagian manfaat, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai manfaat kesehatan dan juga ekonomi dari tanaman srikaya itu sendiri. Srikaya merupakan salah satu tanaman buah tropis yang tidak hanya memiliki nilai gizi tinggi tetapi juga berpotensi sebagai sumber senyawa bioaktif yang tentunya bermanfaat bagi kesehatan manusia. Buah srikaya mengandung berbagai macam nutrisi penting seperti vitamin C, vitamin A, vitamin B1, kalsium, fosfor, hingga zat besi. Selain kandungan nutrisi, berbagai bagian tanaman srikaya, terutama daun, diketahui mengandung senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, anonasin, acetogenin, flavonoid, quercetin, serta tanin. Senyawa-senyawa tersebut berperan sebagai antioksidan, antibakteri, antivirus, antiinflamasi, hingga antidiabetes. Salah satu potensi yang paling banyak diteliti mengenai aktivitas anti kanker. Berdasarkan penelitian Fat Doli pada tahun 2023, ekstrak daun srikaya menunjukkan aktivitas sitotoksik terhadap beberapa jenis sel kanker melalui mekanisme penghambatan proliferasi sel dan induksi apoptosis atau penghancuran sel secara persinyalan apoptosis. Penelitian oleh Chagas juga memberikan bahwa
Kelompok senyawa acetogenin dari famili Annonaceae memiliki kemampuan menghambat metabolisme energi sel kanker sehingga berpotensi dikembangkan sebagai agen anti kanker alami. Tentunya dari sisi ekonomi, serikaya memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Buahnya dapat dijual secara segar di pasar tradisional maupun modern. Selain itu, untuk daunnya bisa diekstrak daun untuk anti kanker. Selain itu juga produk dari tanaman serikaya ini sendiri pada bagian buahnya bisa diolah menjadi jus, es krim, selai, dodol, bahkan hingga ke bagian bidang kosmetik yang merupakan dapat digunakan sebagai bahan baku skincare alami. Untuk berikutnya adalah ancaman terhadap keberlangsungan dari tanaman serikaya sendiri. Yang pertama ada 6 subbagian. Yang pertama ada deforestasi. Ancaman dari deforestasi yakni konversi lahan hutan dan pekarangan untuk perkebunan monokultur, permukiman, dan infrastruktur. Sehingga dengan adanya ancaman deforestasi ini akan berdampak berupa hilangnya habitat alami dari tanaman serikaya itu sendiri. Yang kedua ada perubahan iklim. Ancaman berikutnya merupakan perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu, dan kekeringan yang mempengaruhi siklus berbunga, sehingga akan berdampak mengakibatkan gangguan reproduksi pada tanaman serikaya itu sendiri. Untuk pada bagian ketiga ada monokultur, merupakan pergeseran pertanian beragam ke perkebunan komersial tunggal kelapa sawit. Untuk dampak yang diperoleh yakni penurunan keanekaragaman dari tanaman serikaya itu sendiri. Untuk berikutnya penggunaan pestisida berlebihan yang membunuh kumbang Nituridae sebagai penyerbu utama, sehingga dampak pada tanaman serikaya yakni tanaman ini mengalami gagal penyerbukan karena penyerbu utama yakni kumbang Nituridae akan mati karena penggunaan pestisida kimia secara berlebihan ini. Untuk berikutnya yakni kesadaran yang rendah, kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai konservasi dan manfaat tanaman lokal, sehingga tidak ada upaya pelestarian untuk tanaman serikaya ini. Oleh karena itu, biodiversitas dari tanaman serikaya ini akan lama-kelamaan terus berkurang seiring bertambahnya tahun. Untuk berikutnya yakni ancaman urbanisasi. Tentunya semakin tahun maka semakin banyak manusia di bumi ini, sehingga mengakibatkan pengurangan lahan perkarangan akibat pembangunan perumahan dan komersialisasi kota. Dampak yang dirasakan oleh tanaman serikaya ini hilangnya ruang tumbuh, sehingga biodiversitas dari tanaman serikaya ini mulai menurun akibat dampak dari urbanisasi ini. Untuk pada berikutnya merupakan upaya penyelamatan dan juga konservasi. Untuk menjaga kelestarian tanaman serikaya diperlukan strategi konservasi yang mencakup pendekatan in situ dan juga ex situ. Konservasi in situ dilakukan dengan mempertahankan tanaman di habitat aslinya, yakni pelestarian habitat, melindungi area perkarangan tradisional dan hutan sekunder sebagai habitat alami, serta pengembangan sistem agroforestry berkelanjutan yang mengintegrasikan tanaman serikaya dengan komoditas lainnya. Pendekatan ini penting karena mampu mempertahankan interaksi alami antara tanaman serikaya, penyerbu dari kumbang Nituridae, dan lingkungan sekitarnya. Sementara itu, konservasi ex situ dilakukan dengan cara pelestarian di luar habitat sebagai cadangan keanekaragaman genetik. Yang pertama ada kebun koleksi dan juga arboretum, berupa pembangunan kebun plasmanufta untuk menyimpan berbagai aksesi dan juga menyimpan berbagai macam dari varietas maupun spesies dari serikaya itu sendiri. Yang kedua ada sistem bank biji, yakni penyimpanan biji dalam kondisi optimal untuk regenerasi masa depan. Penyimpanan biji ini mengoptimalkan pada fase dormansi dari tanaman serikaya itu sendiri, sehingga tanaman tersebut masih bisa ditanam ketika biji tersebut sudah cukup lama juga. Untuk ketiga ada kultur jaringan berupa in vitro, teknik bioteknologi untuk perbanyakan dan juga penyimpanan jangka panjang. Selain itu, dari teknik bioteknologi ini juga mampu membuat varietas unggulan dari tanaman serikaya itu sendiri. Pemuliaan merupakan karakterisasi aksesi lokal, seleksi varietas unggul dengan produktivitas tinggi dan ketahanan baik. Kedua, edukasi. Tidak hanya pemuliaan maupun konservasi secara in situ dan juga ex situ. Edukasi ini penting dikarenakan dengan adanya edukasi, integrasi dalam kurikulum pendidikan, pelatihan masyarakat, hingga kampanye kesadaran konservasi, maka peran penting dari tanaman serikaya itu akan lebih tampak dan juga akan lebih diperhatikan dalam halayak ramai masyarakat. Yang ketiga ada kebijakan, regulasi perlindungan tanaman lokal, insentif konservasi dan juga pengembangan produk pasar produk serikaya. Berikutnya merupakan daftar pustaka. Kami mengambil dari 5 jurnal yang berbeda mengenai tanaman dari serikaya dan juga kaitannya terkait biodiversitas hingga kesesuaian tanaman hingga ke
hingga keseluruhannya. Baik, itu saja merupakan presentasi dari kelompok kami terkait dari biodiversitas dari tanaman serikaya. Ingat, setiap tanaman yang kita pelihara hari ini adalah investasi untuk kehidupan yang lebih berkelanjutan di esok hari. Serikaya bukan sekedar buah, melainkan warisan keanekaragaman hayati Indonesia yang perlu kita jaga bersama. Cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.